Namaku Cynthia. Aku ingin membagikan pengalamanku di Nightmare Side. Pengalaman ini aku alami sekitar tahun 2019. Waktu itu, aku sedang bermain bersama sahabatku. Dia bernama Rizka. Awalnya, kita berdua pergi ke coffee shop yang berada di daerah Padalarang. Kemudian, setelah sampai di sana, kami bergegas untuk mengabadikan momen dengan berfoto-foto sambil memesan makanan dan juga minuman. Apalagi pemandangan di sini sangat estetik. Jadi, kami tidak menyia-nyiakannya. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Setelah selesai mengobrol, kami pun mulai bergegas untuk pulang. Karena waktu sudah menunjukkan jam 4 sore. Dan awan pun sudah mendung. Mungkin akan turun hujan. Kami pun mulai berangkat pulang dari coffee shop itu. Setelah di perjalanan, tiba-tiba hujan turun agak besar. Lalu aku putuskan untuk berteduh dahulu. Aku menyuruh Rizka yang membojengku untuk mengarahkan motornya ke arah halte yang ada di jalan saat itu. Setelah tiba di halte, kami pun langsung berteduh menunggu sampai hujan berhenti. Riz, kayaknya hujannya lama deh redanya. Rizka pun menjawab, tunggu saja, nanti juga reda. Setelah lama berteduh, hujan tak kunjung berhenti. Saat kulihat jam, telah menunjukkan jam 5:30 sore. Setelah itu, aku menyuruh Rizka untuk pergi ke warung untuk membeli cemilan, sambil menunggu hujan. Warungnya memang agak jauh, tapi tidak terkena hujan. Dia pun mengangguk dan langsung berangkat. Sementara aku menunggu sendirian di halte itu, sambil menjaga motor yang terparkir di depan halte. Hingga tidak sengaja aku melihat ke bawah kolong tempat dudukku. Tiba-tiba, aku melihat seperti ada orang dan sedikit terkejut kaget. Siapa tuh? Ternyata ada orang. Sekilas kulihat dia seorang anak kecil. Perempuan berambut panjang dengan atasan berbaju putih. Pemulung kali ya. Lalu aku mencoba untuk menyapanya. Dek, lagi apa? Raut wajahnya seperti kebingungan mencari-cari sesuatu. Dia menengok ke kiri dan ke kanan, seperti menghiraukan sapaanku. Aneh, ditanya malah gak dijawab. Gumamku. Aku pun menghiraukannya dan kembali duduk menunggu Rizka. Tiba-tiba hawa pun terasa menjadi dingin. Karena mungkin hujan yang tak kunjung reda.
Aku pun menengok ke belakang untuk melihat Rizka sudah datang atau belum. Ternyata belum datang juga. Kemana sih dia? Lama banget ya. Ada niatanku untuk menyusulnya. Namun baru saja aku akan berdiri, ada yang menepuk bahuku. Dan ketika kulihat, ternyata itu Rizka. Bikin kaget aja deh lo, kataku sedikit kesal. Dan Rizka kembali tanpa membawa cemilan apa-apa. Gimana sih? Katanya mau beli makanan, tapi kok nggak bawa apa-apa, Riz? Hei! Kulihat mukanya pucat seperti ketakutan. Hei, Rizka, kamu kenapa? Kok mukanya pucat banget? Rizka menunduk. Badannya menggigil seperti dia ketakutan. Rizka menunduk. Badannya menggigil seperti dia ketakutan. Kenapa sih kamu? Kayak abis lihat setan gitu. Rizka pun tak menjawab. Dia perlahan menengok ke arahku. Wajahnya terlihat serius. Seakan-akan dia tak mau mengatakan apa-apa padaku. Terlihat jelas ada ketakutan yang besar sekali padanya. Hingga aku pun mulai mencium bau busuk seperti bau bangkai. Baunya sangat menusuk dan mengganggu sekali. Hingga tiba-tiba saja Rizka mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah belakangku. Tiba-tiba saja bulu kuduku berdiri. Perlahan aku coba menengok ke arah belakangku. Dan aku beranikan diri menengok ke arah belakang. Dan tidak ada apa-apa. Mataku menerawang ke area sekitar. Tidak aku lihat ada hal yang aneh. Sampai terdengar suara tertawa kecil perempuan. Jantungku mulai berdegup kencang. Pelan-pelan aku berbalik ke arah Rizka dan astaga! Ya Tuhan! Ketika kulihat yang duduk di bangku itu bukan lagi Rizka. Aku melihat seorang anak kecil yang mirip dengan yang tadi kulihat. Kulihat rambutnya menutupi sebagian mukanya. Lalu mukanya berdarah dan matanya melotot ke arahku. Kemudian dia pun berdiri dan kini tepat berada di depanku. Hingga aku menyadari sesuatu. Sosok perempuan itu tidak mempunyai kaki. Dia mencondongkan badannya dan berkata, "Cariin kaki saya." Lantas aku terkejut dan berteriak sekencang mungkin. Dan dia pun tertawa cekikikan. Aku pun langsung tersadarkan diri. Setelah aku terbangun,
Aku masih berada di halte. Dan kulihat Rizka sudah ditemani oleh seorang bapak tua. Dua penjaga warung dekat halte ini. Rizka bertanya padaku, apa yang terjadi? Setelah cukup sadar, aku pun menceritakan semua kejadian yang kualami tadi. Kemudian, bapak penjaga warung itu berkata, di halte ini memang angker. Jangan berani-berani sendirian diam di sini. Aku mengangguk dan berterima kasih kepada bapak penjaga warung itu. Kemudian kami pamit untuk pulang. Setelah kejadian itu, barulah aku percaya bahwa makhluk halus itu memang ada. Karena aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri.